kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Mari kita perkatakan firman Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, mari Bapak Ibu Jemaat GB Ujung Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam ibadah online kita minggu ini. Biar kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan semuanya dalam keadaan sehat.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita akan siapkan hati kita lebih lagi untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Hari lepas hari yang kami lalui, kami tahu semua karena campur tangan Tuhan, kami boleh melalui semuanya dalam keadaan baik. Tuhan, terima kasih untuk hari Sabat ini kami boleh ada bersama-sama Tuhan, dan dalam rumah kami masing-masing kami boleh tetap memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami saling berjauhan Tuhan, tidak dapat bertatap wajah, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Di rumah-rumah Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus bersuka atas segala anugerah yang sudah Engkau limpahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian pada Tuhan. Memuji nama Tuhan pada hari ini karena hari yang sudah Tuhan jadikan bagi kita. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Haleluya, sama-sama katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, besok bersuka, sekarang bersuka, selamanya bersuka citalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi buka hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan layakan kami untuk kami boleh menerima perjamuan kasih-Mu saat ini Tuhan Yesus. Untuk kami boleh bersama-sama di dalam satu hati menyembah-Mu Tuhan. Karena ini adalah saat yang indah berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan
dekat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh Tuhan, bawa daku dekat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan, yang membawa kami lagi-lagi merasakan kasih-Mu Bapa. Oh Yesus yang kami sembah, biar kami terus ada dalam bait-Mu Tuhan. Engkau yang selalu kami muliakan, Yesus. Oh ya dalam bayashe, ya dalam bayaso, ya dalam bayashi, dalam bayaralamo, biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami, ya Tuhan Yesus. Biar kami boleh menikmati kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh, menikmati kasih
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan. Apa kabar? Kiranya semua tetap dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Subagio Arif. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan tema apa peranan Roh Kudus bagi orang percaya di akhir zaman. Sebenarnya akan saya sampaikan pada 21 Juni yang lalu. Namun dikarenakan adanya perubahan jadwal maka baru hari ini bisa saya sampaikan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Kau cerahkan kami, Kau berikan kami hikmat, marifat sorgawi. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, oleh karena Roh Kudus yang memberi kami pencerahan dan penerangan itu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, biarlah setiap kami beroleh pencerahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya bisa mengatakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal Allah. Ingat, pada mulanya Bapa bekerja langsung, lalu menjelma menjadi manusia, setelah itu dia naik ke sorga, lalu diberikannya, diturunkannya Roh Kudusnya. Sehingga Roh Kuduslah yang sekarang yang sedang bekerja. Peristiwa tentang turunnya Roh Kudus tentu Bapak Ibu Saudara sebagai seorang Kristen tentu sudah pasti tahu kisahnya. Mari kita lihat perihal pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Dimulai dari mana? Dari nubuat Nabi Yoel Bapak Ibu Saudara. Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, Nabi Yoel telah menubuatkan tentang Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia tanpa memandang gender, usia, dan strata. Yoel pasal 2 ayat 28-29 menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, kapan dimulai pencurahan Roh Kudus itu untuk penggenapin nubuatan ini Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus digenapin yaitu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Nubuatan ini digenapin dimulai dengan Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia minta kepada Bapa untuk memberi penolong dan penghibur bagi murid-muridnya. Dan itu terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan sejak itu Bapa bekerja melalui Roh Kudusnya. Kapan akan berakhir? Yaitu saat Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Kisah Para Rasul 2 ayat 2-3 berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, demikianlah peristiwa tentang dicurahkannya Roh Kudus. Tentu Bapak Ibu Saudara, untuk apa Bapak Tuhan kita Yesus Kristus menyediakan Roh Kudusnya?
yaitu menyertai kita semua, orang percaya, murid-muridnya di akhir zaman untuk menyelesaikan amanat agung. Matius 28 ayat 28b berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yes, jelas banget Bapak Ibu Saudara. Tentu ada peranan Roh Kudus karena dia sebagai pribadi Bapak sendiri. Tentu sebagai pribadi dia kehendak, kemauan, keinginan, perasaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat apa saja peranan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Roh Kudus adalah sebagai penolong. Yohanes pasal 14, 16-17 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah Roh Kudus pada kita semua Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus baik penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, ia Roh Kudus akan menginsafkan. Yohanes pasal 16 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jika Roh Kudus ada Bapak Ibu Saudara, ia akan segera memberitahukan kepada kita jika ada dosa yang kita telah lakukan. Maka Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan akan senantiasa terjaga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan apabila selalu mendengarkan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, yang ketiga adalah ia akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Kita akan hidup benar Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila datangnya itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahkan hal-hal yang akan datang akan diberitahu kepada kita. Apa yang akan terjadi akan diberitahu kepada kita. Kalau kita peka mendengar Roh Kudus, kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang kita sampaikan, kita perkatakan itu hikmat dari Roh Kudus. Hendaknya apa yang kita lakukan, kerjakan, hendaknya itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari pemikiran kehendak Roh Kudus sendiri Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, ia akan menyatakan kuasanya saat menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 43b. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kalau kita memberitakan firman, kita menyampaikan kabar baik, kita menyatakan kerajaan Allah, maka yang akan menyertai kita adalah tanda-tanda heran dan ajaib Bapak Ibu Saudara. Mujizat masih ada. Saya pertegas sampai hari ini mujizat masih ada Bapak Ibu Saudara. Tentu mujizat adalah kedaulatan Tuhan. Tentu mujizat adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, ia memberikan hidup kekal dan damai sejahtera. Roma pasal 8 ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya dituntun, dipimpin di dalam kehidupan kekal, hidup kekal dan damai sejahtera di dalam mengarungi kehidupan ini, menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Yang keenam adalah ia memimpin kita menjadi anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Makanya Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa, kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa kita. Siapa yang akan membiarkan anaknya terlantar? Tidak ada. Bapa mana yang waktu anaknya meminta roti diberi batu? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Bapa lebih daripada Bapa di dunia. Yang ketujuh Bapak Ibu Saudara, ia membantu dalam kelemahan kita. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, berbahasa roh perlu, berbahasa roh penting. Kalau Bapak Ibu Saudara belum mendapatkan, Bapak Ibu Saudara minta agar rohmu bisa berdoa. Banyak orang memperdebatkan tentang bahasa roh, terserah. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, rohmu akan berdoa dengan yang tidak
terucapkan Bapak Ibu Saudara, yang ada dalam hatimu yang paling dalam. Roh Kuduslah yang akan memimpinmu di dalam setiap doa-doamu, keluhan-keluhanmu akan dunia ini. Yang kedelapan, ia memberikan karunia demi kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk karunia-karunia setiap orang percaya diberi, Bapak Ibu Saudara. Diberi untuk apa? Untuk memberi kekuatan pada kita semua. Setiap orang percaya memiliki karunia-karunia yang berbeda. Dan setiap orang dikerjakan karunia itu oleh roh yang sama. Sehingga tidak perlu dipertentangkan. Ada yang pintar mengajar, ada yang pintar menginjil, ada yang pintar memberikan pujian penyembahan, apapun Bapak Ibu Saudara, itu adalah karunia yang diberikan kepada setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, yang bernubuat, ada juga orang yang menyembuhkan orang sakit. So banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang tidak perlu kita pertentangkan, tapi itu saling melengkapi. Saling melengkapi sebagai sebuah gereja, sebagai satu tubuh Kristus. Berbeda-beda karunia, tetapi dikerjakan oleh roh yang sama Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya. Ada di dalam setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada karunia yang Bapak Ibu Saudara mungkin belum tahu, tetapi karunia itu diberikan oleh Tuhan. Disertai dalam karunia-karunia yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Yang kesembilan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ia memberikan kemerdekaan. Artinya apa? Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jika kita ada roh Allah Bapak Saudara, hidup kita enggak takut. Hidup kita merdeka. Kita menjadi orang yang tidak tertekan. Kita menjadi orang yang tidak terintimidasi. Sebab ada roh Allah. Roh Allah yang menghibur, memberi kekuatan kepada kita. Yang selalu kita berdialog dengan Dia Bapak Saudara. Kalau tanpa dialog dengan Roh Kudus, tanpa keintiman, kita menjadi sepi Bapak Saudara. Kita menjadi kering. Kita menjadi orang yang berduka. Kita menjadi orang yang bahkan putus asa Bapak Saudara. Kenapa? Karena Roh Allah tidak kita aktifkan di hidup kita. Kita tidak pernah bertanya kepada Dia. Kita tidak pernah bergaul intim dengan Dia. Di dalam kesulitan, di dalam lembah kekelaman, tidak ada ketakutan. Sekalipun di dalam kesusahan, kita tetap bisa bergembira. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, kita senantiasa optimis Bapak Ibu Saudara. Kita senantiasa memandang masa depan, karena kita dihiburkan oleh Dia, oleh firman-firman Tuhan yang menjadi rema di dalam hidup kita. Yang ke-10, ia mengubah kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia, karena kemuliaan yang datang dari Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dan segambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada sebuah janji, ada sebuah hal yang Bapak Ibu Saudara akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu kita akan serupa dan segambarnya. Kalau kita hidup intim bergaul dengan Roh Kudus, kita selalu mendengar, berdialog, kita berbicara, dan kita tahu apa yang kita harus tindakin, kita harus lakukan apapun, maka Bapak Ibu Saudara, perlahan tetapi pasti hidupmu akan menjadi serupa dengan Bapa di sorga. Hidupmu Bapak Ibu Saudara dan saya akan sama seperti Bapa di sorga. Bukan sebuah hal yang mustahil untuk kita menjadi serupa dan segambar Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, kita hidup harus menghidupi Kristus. Kita hidup harus menghidupi firman-Nya. Kita nggak bisa hidup sendirian, tapi kita hidup berjalan di dalam kebenaran. Kita melakukan kebenaran. Kita melakukan keinginan roh, bukan keinginan daging Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengingatkan kita semua, apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah cerminan Allah. Kita adalah cerminan Tuhan. Waktu kita melakukan segala sesuatu hal yang mungkin tidak berkenan, cepatlah bertobat. Sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang berdosa, cepatlah bertobat Bapak Saudara. Manusia tidak ada yang tidak berdosa. Manusia tidak ada yang tidak jatuh dalam dosa. Tapi saat kau sudah ada di dalam Tuhan, jatuh di dalam dosa, cepat bertobat, cepat berbalik. Karena orang akan melihat Yesus di dalam kita, Yesus pada kita. Janganlah sampai orang
bukan Yesus di hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mencerminkan Kristus. Yang ke-11, Ia memeteraikan kita dan jaminan kita untuk menjadi milik Allah. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saya, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita ini milik Dia, Bapak Ibu Saudara. Don't worry, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Kita milik Kristus. Dia yang punya kita, maka Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita pun, saya, Bapak Ibu Saudara, harus bertanggung jawab akan hidup ini. Jangan sembarangan. Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan sembarangan akan hidup ini. Bertanggung jawab nanti satu saat kita kepada Tuhan. Jadi jangan sia-siakan. Mari memiliki tujuan hidup yang benar-benar Bapak Ibu Saudara, yaitu untuk memuliakan Bapa di sorga. Yang ke-12 Bapak Ibu Saudara, Ia adalah roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kita perlu roh hikmat dan pewahyuan daripada Dia senantiasa. Bagaimana Bapak Saudara? Yaitu karena Roh Kudus ada di dalam kita. Maka kita memiliki roh hikmat dan wahyu Bapak Saudara. Mengenal Dia dengan benar. Kita memiliki cara, kita memiliki sudut pandang bagaimana mengenal Dia dengan benar. Kita tidak gampang untuk disesatkan. Kita tidak gampang untuk mengalami Bapak Ibu Saudara apapun daripada pengajaran-pengajaran dunia untuk kita alamin ketidakbaikan dan sebagainya oleh karena pengajaran-pengajaran demikian. Tidak. Kenapa? Kita tidak akan terpengaruh karena ada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, Bapak Saudara. Maka itu Bapak Saudara sayang Tuhan, peranan Roh Kudus sangatlah penting di akhir zaman ini bagi setiap orang percaya. Ada 12 peranan yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Secara singkat, secara cepat. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mengulang mungkin, bisa menyimak lebih dalam lagi. Saya percaya dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pengajaran dari Roh Kudus sendiri, Bapak Ibu Saudara dan saya akan lebih lagi dapat mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau engkau benar-benar ada dalam kebenaran, engkau pasti tahu siapa Dia sesungguhnya. Engkau pasti tahu suaranya, engkau pasti tahu. Saya pun Bapak Saudara terus belajar, terus bergumul, mengalami apapun di dunia ini. Saya harus terus tanya, saya terus harus minta petunjuk dari Roh Kudus. Saya tahu saat seseorang ada di dalam kebenaran, segala sesuatu tidaklah mudah. Karena dunia ini tidak mengenal Dia, karena dunia ini pun sudah memusuhi Dia. Bapak Ibu Saudara, demikian juga waktu ada di dalam kebenaran, begitu banyak hal, rintangan, masalah, persoalan, pergumulan. Itulah untuk membuktikan, menunjukkan bagaimana kita sebagai orang benar kepada dunia ini. Kita harus menunjukkan kepada dunia ini, memberikan contoh kepada dunia ini seperti apa tindakan orang benar itu. Orang yang mengenal Dia, mengenal Tuhan dengan benar, akan terlihat di dalam tingkah laku, di dalam tindak perbuatannya. Orang yang ada di dalam Kristus, orang yang ada Roh Kudus di dalamnya, di hidupnya, pasti akan mau bertindak, berperilaku dengan benar. Seperti Kristus hidup, demikianlah Dia hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pada hari Minggu ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana peranan-peranan Roh Kudus cukup nyata di hidup kami.
yang harus mengisi di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang harus disampaikan pada hari ini. Kiranya Engkaulah yang mengajar setiap orang yang mendengar, yang menyaksikan, menonton akan tayangan ini. Kiranya Roh Kudus juga yang menjamah, melawat setiap orang yang menonton tayangan ini. Sehingga Engkau ya Roh Kudus sebagai pribadi Allah dapat dirasakan oleh setiap orang percaya. Sebab Engkau hidup, sebab Engkau adalah pribadi Allah sendiri. Biarlah keinginanmu, kehendakmu, perasaanmu juga menjadi bagian kami, ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah perjamuan kami. Dan kami percaya dari awal, pertengahan hingga akhir, di ibadah online ini, Engkau tetap menyertai kami. Sampai selesai ibadah online ini. Penyertaan-Mu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama katakan amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Abba ya Bapa, kepada Allah yang setia, maka Kau berikan Roh Kudus-Mu pada setiap kami, sehingga kami ada di dunia ini tidak yatim piatu, tidak sendirian. Ada peranan Roh Kudus di hidup kami. Biarlah kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus saja. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, praise Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, masing-masing kita introspeksi diri. Adakah di antara kita yang menyimpan dosa? Adakah di antara kita yang harus mengakui di hadapan Bapa di surga? Kita meminta ampun kepada Dia saat ini. Sebelum masuk ke dalam perjamuan kudusnya, hendaknya kita mengkoreksi diri kita sehingga kita sungguh-sungguh benar-benar ada di dalam kehidupan pertobatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meminta ampun kepada Bapa di surga. Bapa di surga, ampuni setiap kami, Bapa ya Bapa. Ampuni Tuhan Yesus. Bayangkan kami masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus yang benar, cara yang benar. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan. Bapa, oleh perjamuan kudus ini kami diingatkan akan betapa panjang, tinggi, dalam, dan lebarnya kasih-Mu yang melampaui segala akal pengetahuan kami. Dan mulai perjamuan kudus ini kami diingatkan untuk lebih mengasihi-Mu dan mengasihi sesama lebih lagi karena kami telah lebih dulu menerima kasih-Mu ya Bapa. Kami mengampuni dosa kepada kami Bapa. Ikutkanlah roti dan anggur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur ya Bapak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesuatu terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sesuatu kasih bukan kacau ucapan syukur yang atasnya keturunan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur yang terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Aba ya Bapa. Terpuji-pujilah Kau Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Subagio Arif yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. GBI Ujung Menteng akan tetap mengadakan ibadah online pada hari Minggu 12 Juli 2020 pada pukul 10 pagi dan ibadah sekolah minggu pada pukul 9 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing, setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa bersama. Kita akan mengadakan rumah doa secara online melalui Instagram GBI Ujung Menteng. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Doa tersebut akan diadakan pada setiap hari Selasa, mulai pukul 7 malam. Kami menghimbau agar seluruh pelayan jemaat dan jemaat bergabung untuk unity dalam doa online. Bagi yang mau didoakan, bisa menuliskan permohonan doanya pada saat live Instagram. Telah dibuka Toko Kul Online Rayon 1G. Toko Kul ini untuk membantu jemaat yang berjualan. Kami menghimbau jemaat yang menjual produk atau jasa dapat bergabung di toko Kul ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Hendra Nenggolan pada nomor yang tertera di layar Anda. Kul, Community of Love, GBI Ujung Menteng, adalah komunitas kasih di mana ada kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa, akan tetap diadakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam KUL, harap menghubungi gembala KUL masing-masing dan berkoordinasi mengenai pertemuan online-nya. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer persembahan yang dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti persembahan kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait kegiatan gereja dan lain-lain, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. GBI Ujung Menteng memiliki 5 akun media sosial yang resmi, yaitu Instagram, @gbi_ujungmenteng, @jc_um, @youth_um, Facebook, GBI Ujung Menteng, dan YouTube channel GBI Ujung Menteng. Ikuti seluruh media sosial gereja kita untuk informasi terbaru. KUL 3 online via Zoom akan diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Diharapkan anggota KUL 3 dapat mempersiapkan diri pada waktu dan jam tersebut. Doa pelayan jemaat online via Zoom akan diadakan pada Sabtu 11 Juli 2020 jam 5 sore. Semua pelayan jemaat diharapkan menyediakan waktunya. Kami terus mengajak Bapak Ibu yang terbeban untuk menabur kasih peduli COVID-19 GBI Ujung Menteng, baik dalam bentuk tunai maupun barang. Terima kasih atas taburannya. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berakhirlah sudah ibadah online kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya ingatkan kembali agar kita menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak antar sesama. Bapak Ibu Saudara, kita harus jaga social distancing maupun physical distancing. Bapak Ibu Saudara harus sering mencuci tangan dan tetap jaga kebersihan. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, mari angkat tanganmu dan buka hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Bersekutu hiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.